Nah, oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang karburator Suzuki Thunder ya. Jadi masih banyak subscriber yang baru gabung dan bingung dan menanyakan ya. Jadi saya ini menggunakan karburator PE28 dan ini tutup galon, yaitu fungsinya buat nutup di sini. Jadi kalau motor nggak dipakai, dianggurin doang, kita tutup agar tidak sawangan ataupun tidak berdebu masuk ya. Seperti itu. Dan kemudian ada yang nanya, "Bang, itu selang yang dikasih baut itu apa?" Nah, ini mungkin pertanyaan yang ini ya. Hampir semua Tiger, Mega Pro ya, Thunder, kalau menggunakan karburator universal seri PE ataupun Air King, dia akan ditutup. Ini fungsinya adalah untuk oli samping ya, campuran bahan bakar dan oli samping di sini. Tetapi kalau teman-teman menggunakan motornya 4 tak sehingga tidak membutuhkan oli samping, maka ini ditutup ya. Kemudian ada lubang lagi ya. Nah, ini lubang apa bang? Nah, ini juga sama, dia lubang hawa juga ya. Ini lubang hawa ini tidak boleh untuk ditutup, jadi harus kebuka. Tapi lebih aman lagi, teman-teman saya sarankan di sini dikasih selang lagi ke arah bawah. Kalau enggak dibelokin ke arah sini. Di sini masih ada lubang ya. Ini buat hawa ya. Jadi kalau ditutup ini tidak akan maksimal ya. Jadi mengandalkan udara angin dari sini. Jadi untuk nafas si pelampung ya, pelampung bensin pada bagian sini nih. Jadi di sini juga ada pelampungnya juga ya. Di tangki ini ada pelampung juga buat ampere, dan di sini ada pelampung bensin juga, yaitu fungsinya untuk buka tutup otomatis. Ya. Jadi jika bahan bakar kesedot banyak, maka ini si pelampung ini akan kebuka seperti ini, dan dari keran ke selang lalu akan masuk. Kemudian kalau udah penuh dia akan nutup lagi. Dan seperti itu sistem kerjanya. Tonton aja di playlist oprek karburator di channel ini ya. Udah saya buatkan sistem kerja karbu. Ya, jadi ini buat hawa pada bagian sini. Untuk setelan angin di sini. Hawanya ada di bagian sini. Nah, ini setelannya. Nah, ini untuk gas skep piston ya. Main jet, pilot jet ya. Jadi banyak yang nanya, "Bang, saya motornya di RPM tengah itu berbet, ada yang di RPM atas itu berbet. Itu solusinya gimana?" Nah, berbet itu bukan berarti dari segi karburator ya, ataupun businya sudah jelek. Jadi banyak hal ya. Sebenarnya gampang banget untuk menganalis ya. Jadi kalau kendala teman-teman, motor langsam stabil bang, tapi RPM tengah dan atas ini dia berbet kayak mau habis bensin. Tapi selang ini mengalir bagus ya, selang bensinnya. Nah, itu saya sarankan terlebih dahulu sebelum membongkar karbu ini, saya sarankan untuk teman-teman mengecek keadaan si aki. Kalau akinya sudah mulai drop ataupun tekor ya, di bawah 10 volt, ini akan kinerja kelistrikan motor Suzuki Thunder ini akan berkurang. Jadi dibilang nyala, tapi untuk gas tinggi dia tidak mampu. Jadi suplai bahan bakar masuk banyak pada saat teman-teman ngegas, si pengapian ini tidak bisa menambah daya kelistrikan untuk pembakaran pada elektroda si busi. Jadi kurang stabil. Jadi artinya kelistrikannya lemah ya. Jadi saya sarankan untuk mengecek si akinya dulu. Kalau akinya udah ganti bang, saya udah aman gitu kan. Tapi masih seperti itu. Bisa jadi dari bagian ini si karburator pada bagian lubang ya, puyernya, main jet ataupun pilot jetnya itu dibersihin aja. Pakai jarum ditusuk-tusuk atau dikoas ataupun pakai carabiner ya. Seperti itu. Kemudian perhatikan juga pada bagian ini, karet, manipul ataupun intake ya. Ini kalau misalkan di sini agak ada celah, maka tarikan akan berbet dan mati ya. Ataupun kondisi karet ini teman-teman retak, itu akan mempengaruhi ya. Jadi si udara itu terlalu banyak masuk sehingga menutup bahan bakar yang masuk, si api ini akan tertutup terlalu banyak ya. Kecuali teman-teman pakainya Pertamax, ini bocor sedikit aja, dia akan tetap bisa nyala di busi. Kalau pakainya Pertalite itu susah banget untuk disuplai dibakar ya, kalau ininya udah bocor ya. Nah, jadi itu kalau teman-teman pakai karburator ataupun banyak kendala ya. Sebenarnya ini yang tentang karburator udah saya bahas pada bagian oprek karburator ya, ataupun sistem kelistrikan juga di Suzuki Thunder ya.
Ini juga murah kok, ini cuma 100 ribuan ke atas dikit lah, udah pada turun sekarang ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu kita akan dapatkan karburator walaupun KW itu harganya nyampe 300 400, sekarang cuma 100 ribu ke atas udah dapat baru ya. Nah ya, jadi banyak teman-teman itu belajar itu sangat penting ya, karena mempunyai motor harus belajar ya, agar tahu trouble permasalahan. Dan ini sebelahnya itu di belakangnya si karbu ini ada kiprok ya. Ini kiprok juga penting juga, kadang ya agak sedikit berpengaruh juga ya karena sistem pembagiannya si Suzuki Thunder ini dari kiprok. Kalau kiproknya mati ya aki nggak bakalan keisi, CDI juga tidak akan bekerja secara maksimal, kadang nyala kadang mati, kadang nyala kadang mati ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau teman-teman motor yang berbet, cek kelistrikan dulu biar oke, baru ntar karbu. Tapi kalau dua-duanya udah oke, biasanya ini biang kerok juga ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dipaksain aki tekor, kemudian asal jalan doang, pakai bensin dan oli doang ya perawatannya, itu yang akan rusak yaitu pada bagian aki dan kiprok dan spool ya. Bahkan CDI pun akan lemah juga. Tapi kalau untuk garansi CDI ini bisa kekuatan sampai 5 dan 10 tahun ya koil ini. CDI, ini CDI di sini nih teman-teman. Koilnya di sini. Jadi kalau CDI dan koil itu bisa kekuatannya kurang lebih 10 tahun lah. Kekuatan artinya bertahannya lah. Tetapi kalau ini bisa ditebak antara berbulan-bulan, tergantung teman-teman pakai ori atau KW ya. Itu. Jadi analisanya itu teman-teman kalau untuk tentang kelistrikan, tentang berbet, tentang nggak ngecas, nggak mengisi pada akhirnya ini, dicek aja. Videonya udah saya jelaskan, udah saya buatkan videonya juga, yaitu cara mengecek menggunakan taspen ataupun menggunakan lampu sen, bahwa ini ada strumnya enggak setelah kita engkol ya. Untuk Satria EV juga udah saya bahas juga, untuk Suzuki Thunder juga udah saya bahas ya. Seperti itu. Jadi perawatan motor itu bukan hanya pada bagian oli saja ya teman-teman, tapi perhatikan pada si aki ya. Kalau misalkan kelistrikannya pengen awet, akinya harus diganti secara berkala, entah 3 tahun, entah 2 tahun sekali ya. Tapi kalau teman-teman udah 5 tahun, 6 tahun ya akan merembet ya. Itu kerusakannya antara koil dan spool dan kiprok macam-macam. Memang iya tanpa aki juga nyala. Kalau spoolnya itu masih bagus dia akan nyala ya. Semua motor nyala. Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda ya. Itu yang tipe karburator ya. Bukan injeksi. Kalau injeksi memang harus ada aki ya. Itu akan nyala. Tapi kalau misalkan spoolnya udah lemah, dia akan sulit menyala ya. Makanya fungsi aki ini buat kestabilan kelistrikan. Di saat RPM rendah itu si aki ini mensuplai secara otomatis ya, cadangan, arus cadangan lah, fungsinya nyimpan keluar ya, dipakai ke CDI. Dan si kiprok ini fungsinya untuk mentransfer arus dari spool ke si aki ya. Jadi bolak-balik lah intinya, cadangan lah, power bank ibaratnya ini. Kalau misalnya mati lampu bisa pakai akinya misalkan gitulah. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat untuk tentang karburator Suzuki Thunder, tentang berbet ya, tentang kelistrikannya ini hampir komplit saya bahas dan jelaskan, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau suara saya kecil, mohon maaf, bisa teman-teman gunakan handset ya agar lebih jelas, karena saya di sini ngomongnya agak lumayan keras juga sih. Cuman nggak tahu kalau di handphone orang-orang itu suaranya keras atau kecil, nggak tahu ya. Oke, jangan lupa di like video dan silahkan komentar. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya ya.